Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Imam Priyadioko, Koordinator Indonesia Jurnalis Forum. Indonesia Jurnalis Forum hadir di TV-mu, web streaming, dan juga YouTube. Pemirsa, inilah Indonesia Jurnalis Forum. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, kita jumpa lagi dengan IJF yang akan mengangkat tema menjaga ideologi negara. Kita tahu bagi Muhammadiyah, Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Ini sudah menjadi kesepakatan bangsa, kesepakatan yang tidak bisa digoyahkan. Untuk membahas ini di studio sudah hadir Mas Fauzan Ahmad dari Lembaga Dakwah Khusus. Assalamualaikum Mas Fauzan. Assalamualaikum Mas Imam. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Senang meskipun masih work from home, tapi kita Mas Fauzan bisa hadir di studio. Terima kasih Mas Imam. Yang kedua Mas Suban SD. Beliau adalah wartawan senior dan juga sekarang sedang membuat lembaga penelitian komunikasi dan politik. Assalamualaikum Mas Suban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Imam. Terima kasih atas kejayaannya Mas Suban. Sama-sama Mas Imam. Ya. Kita lanjut Mas Suban. Tentang Pancasila. Menurut Mas Suban, bagaimana ideologi kita ini? Hari-hari ini penuh dengan perdebatan yang menarik di seputar ideologi kita. Baik Mas Imam, terima kasih. Ini Pancasila ini memang sesuatu yang sakral selama ini. Dan sampai beberapa hari ini kita melihat dia muncul kembali sebagai sesuatu yang diperbincangkan, terutama terkait sejak adanya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah, satu hal yang mesti kita pahami adalah Pancasila selama ini juga kita melihat bagaimana tidak lagi menjadi sebuah ideologi atau filosofi atau jiwa bangsa, tetapi dia dalam beberapa kasus di negara kita menjadi alat politik. Itu yang perlu kita jadikan dasar pemikiran dulu. Padahal ketika Bung Karno itu di depan BPUPKI mengatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, dasar berbangsa, dasar bermasyarakat. Maka ketika ada usulan waktu itu, ada usulan yang namanya bukan Pancasila, namanya Pancadharma. Tetapi Bung Karno menolak. Karena Pancadharma itu artinya adalah dharma kewajiban. Padahal yang dicari bangsa ini bukan kewajibannya, tetapi dasarnya untuk menegakkan, untuk membuat negara ini merdeka. Jadi perdebatan di BPUPKI itu, apa sih sebetulnya yang mendasari kita ini merdeka? Maka muncullah pidato Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo, dan segala macam untuk merancang itu. Nah pada saat itu kita tahu bahwa ideologi-ideologi itu banyak berkembang dan menjadi tren. Misalnya kayak di Tiongkok itu, ketika Sun Yat-sen, dia punya 3 asas itu, San Min Cui. Maka di Indonesia ini, Bung Karno itu berdasarkan usulan ahli bahasa menggunakan istilah Pancasila, yang kemudian dia peras menjadi Ekasila, yang kemudian lagi muncul, peras menjadi Trisila, kemudian muncul lagi Ekasila, yaitu gotong royong. Menariknya saya kira begini, bahwa dasar negara ini, kita ini sudah final. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki anugerah yang luar biasa dengan Pancasila. Dengan Pancasila itu, kita ini menjadi manusia-manusia yang beradab. Dengan Pancasila itu, kita memiliki nilai-nilai ilahiyah. Dengan Pancasila itu, kita bisa bersatu. Dan kita bermusyawarah untuk bermakat, dan dengan tujuan mencapai Indonesia itu keadilan sosial. Nah, itulah yang banyak dilihat oleh negara-negara lain sebetulnya. Bagaimana Pancasila itu menjadi dasar. Tetapi kalau dasar ini tidak bisa dirawat, tidak dijaga, dia juga akan rapuh. Apalagi kalau dasar negara ini dijadikan sebuah alat oleh rezim atau apapun namanya misalnya gitu. Karena Pancasila ini bukan alat politik. Dia itu adalah dasar yang namanya kita dulu kan Bung Karno selalu dalam pidatonya mengatakan Pancasila itu adalah filosofi Hronslag. Jadi dasar, pondasi, pondamin, cara berpikir jiwa bangsa itu adalah Pancasila. Nah, dengan Pancasila itu kita mendasari semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari semua etnik, dari semua agama, dari semua lapisan masyarakat, dari semua ideologi.
Nah, kira-kira itu awal tentang Pancasila seperti itu, menarik ya Mas Imam. Terima kasih Mas Wan. Saya ke Mas Fauzan. Iya, Mas. Mas Fauzan, bagaimana Mas Fauzan melihat ideologi kita hari-hari ini? Ya memang pada zaman Orde Baru kita punya namanya BP7 ya, kemudian ada penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang itu salah satunya adalah dijadikan sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Tapi di sisi lain, seperti disinggung oleh Pak Subhan, juga itu dijadikan sebagai alat bagi kekuasaan untuk menggebuk, ya, kalau dulu istilah Pak Harto itu, orang-orang yang berbeda paham dengan pemerintah. Nah, ketika era reformasi tahun 98, itu kemudian hal-hal yang berbau Orde Baru itu seolah-olah menjadi jelek semua. Sehingga apa yang terjadi, PP7 dibubarkan, ya, TAP MPR tentang P4 juga dicabut, ya, sehingga kemudian selama tahun 98 sampai 2018, 20 tahun itu, ya, tentang ideologi Pancasila itu tidak ada yang melakukan sosialisasi dan internalisasi itu. Jadi terlupakan ya Mas? Terlupakan. Jadi kita itu mengalami amnesia terhadap Pancasila. Mulai dari hari kelahirannya, kemudian sila-sila dalam Pancasila, juga termasuk adalah bagaimana implementasinya. Inilah saya kira sehingga kalau kita lihat misalnya ada satu peristiwa Putri Indonesia ditanya Pancasila tidak hafal, ya kan? Ada seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki 9 gelar akademis ditanya Pancasila tidak hafal, ya karena memang ya kita tadi melupakan sejarah pendirinya, kemudian sila-silanya, bagaimana implementasinya dan sebagainya. Karena itulah ini menjadi satu tantangan tersendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tema hari ini tentang bagaimana merawat ideologi Pancasila sesungguhnya itu menjadi relevan ya. Nah, akibat dari amnesia itu kan banyak ideologi luar itu masuk, mulai ya, liberalisme, kemudian komunisme, termasuk sekarang ini ada namanya khilafisme ya, yang berideologi khilafah itu mereka masuk ke dalam bangsa Indonesia, yang mau tidak mau ya kita kedodoran, karena selama 20 tahun itu kita mengalami amnesia terhadap Pancasila. Inilah saya kira yang kemudian di tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kepres yang membentuk UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian ditingkatkan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah ini tujuannya sangat mulia sekali, bagaimana mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila itu seperti tadi dikatakan Pak Subhan menjadi dasar dan filosofi negara yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena Pancasila ini kan seperti yang disampaikan oleh Mas Imam adalah menjadi kesepakatan bersama. Pancasila ini sudah final. Ada yang ledek, Pak, kalau sudah final tuh kapan semifinalnya? Kapan babak penyisiannya? Aku tahu-tahu sudah final ya kan. Ya ini kan sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui sidang BPUPK ya tadi tanggal 30 sampai tanggal 1 Juni, tadi Pak Subhan sudah menyinggung ya, ide Pancasila itu dari Presiden Soekarno ketika itu masih belum presiden ya, menjawab pertanyaan Dr. Najiman, apa dasarnya kalau Indonesia merdeka? Soekarno menawarkan gagasan Pancasila, kalau Pancasila itu ternyata susah dipahami dan sebagainya, karena kita lihat kondisinya ketika itu rakyat Indonesia belum merdeka, masih banyak yang istilahnya tertinggal, sehingga kalau itu susah menjadi Trisila. Kalau Trisila ternyata juga susah untuk dipahami menjadi Ekasila, itulah gotong royong. Ini sebenarnya kan tawaran dari Bung Karno kepada sidang BPUPKI. Nah, kemudian oleh sidang BPUPKI yang diterima kan adalah Pancasila. Tadi Pak Subhan sudah menyinggung atas saran dari ahli bahasa, dipakailah diksi Pancasila bukan Pancadharma. Jadi sesungguhnya yang dimaksud final itu kan menjadi kesepakatan bersama. Namanya termasuk sila-silanya yang dalam Pancasila itu sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi ini berproses 1 Juni hari lahirnya, 22 Juni melalui proses Piagam Jakarta, sehingga di situ ada perdebatan terutama pada sila pertama, ya di situ peran Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota BPUPK dan juga adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang setuju untuk bagaimana menghilangkan diksi
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Hingga kemudian tanggal 18 Agustus 45 disepakati, itulah sila-sila yang sebagaimana termaktub dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira begitu, Mas. Terima kasih, Mas Fauzan. Ya. Mas Suban, Ya, Mas. kalau kita melihat kemarin ini rame, apa yang salah ya dalam RUU-nya itu kah? Atau ada yang lain yang sehingga masyarakat bergerak gitu? Ya, saya kok ngelihatnya banyak faktor ya Mas ya. Jadi banyak faktor yang membuat itu bagaimana itu menjadi rame. Salah satunya kita lihat misalnya yang muncul di permukaan adalah misalnya salah satunya TAP MPR yang 25 ya. Itu yang tidak dijadikan landasan untuk itu. Saya kira itu kan bisa didiskusikan ulang. Dan saya kira barangkali DPR dan berbagai elemennya itu bisa membicarakannya itu lebih detail lagi, lebih komprehensif lagi, saya kira gitu. Nah, saya ingin katakan begini, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Fauzan tadi, bahwa memang kita udah terlalu lama abai ini, kita terlalu lama melupakan, istilahnya amnesia ya Mas Fauzan. Ya. Lama kita, selama reformasi itu, kita tidak merawat kok, kita akui. Ketika di zaman Orde Baru digunakan sebagai sebuah alat, tapi kita tidak pernah memperbaiki ketika reformasi. Sehingga, kalau istilah saya, Pancasila itu kita lempar ke tumpukan di gudang kita. Kita tidak pernah gunakan lagi Pancasila, yang sebetulnya itu menjadi dasar kita bertindak, berperilaku, berwatak, dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bayangkan selama ini tidak digunakan, maka seperti kata Mas Fauzan tadi, semua isme-isme itu masuk dengan mudahnya, karena kita nggak memiliki benteng, tidak memiliki barikade, tidak memiliki sistem pertahanan yang kuat, karena kita simpan di gudang itu. Nah, ketika mereka masuk semua, kita yang kerepotan. Begitu sekarang kita untuk membenahi, banyak pasti kontroversi. Saya kira kita kembali lagi sebagai esensi tadi, bahwa Pancasila adalah kesepakatan. Dan di dalam hidup manusia ini kan selalu ada dua. Kalau tidak konsensus, ya konflik. Dan saya kira kehebatan Indonesia itu adalah membangun konsensus bersama. Nah, Pancasila itu hasil dari konsensus bersama yang dari berbagai elemen tadi. Tadi sudah disebutkan bagaimana Ki Bagus Hadikusumo begitu legowo, begitu berjiwa besar. Tokoh Muhammadiyah berjiwa besar, melihat yang sangat pandangan ke depan. Sangat luar biasa itu, bisa membayangkan kira-kira ada beberapa beberapa kalimat yang dihapuskan karena melihat ke depan Indonesia seperti apa. Dan itu kita apresiasi dan itu merupakan patut kita contoh itu. Nah, hal-hal seperti itu harusnya kita harus bangun sekarang supaya ini tidak menjadi kontroversi lagi. Ayo kita dorong bahwa Pancasila itu menjadi dasar. Oke, sama-sama kita harus akui dan harus kita amalkan itu. Sekarang begini, kita melihat sekarang karena kita tidak mempunyai Pancasila, tidak pernah melakukan internasional dalam tubuh kita itu bebas saja. Bayangkan sekarang bagaimana hidup kita itu centang perenang betul, bagaimana konfliknya selalu menjadi sebuah jalan keluar, bukan konsensus. Nah, itu yang membuatnya selalu ramai ini, terutama dalam akhir-akhir tahun ini, dalam satu dekade tahun ini, selalu kita ribut. Padahal kita punya Pancasila, Persatuan Indonesia, kita punya Pancasila, pemufakat bersama kita untuk mencari hal-hal yang terbaik. Tapi kita abai, kita melupakan semua itu, karena kita itu melihat Pancasila mungkin sesuatu yang terlalu tinggi di awang-awang. Harusnya, kalau saya sepakat tadi, ayo, kita tidak lagi abai, kita rawat, kita bumikan Pancasila. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang tabu. Tapi Pancasila itu harus tumbuh dalam diri kita. Dia harus mengalir dalam darah kita, dia harus menjadi jiwa kita, tumbuh menjadi daging dalam masing-masing bangsa Indonesia. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan itu, saya kira tidak perlu lagi ada yang kita ributkan semua. Semua itu bisa diselesaikan. Dan selalu ada jalan, dan selalu ada forum untuk menyelesaikan konsensus itu. Saya kira poin-poin itu yang harus kita utamakan. Semua ada jalannya ya Mas Suban ya? Iya, betul. Baik, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami.